Baik untuk admin, bisa boleh mungkin bantu share program dari yayasan untuk bisa dibantu infokan kepada peserta pada malam hari ini. Baik, Masya Allah. Kita sambil menunggu Syekh masuk ya. Mungkin sudah masuk ini, tapi mungkin belum terhubung. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah saat ini Yayasan Sahabat Muslim Charity sedang ada program pembangunan pesantren yang berada di luas lahan sekitar 3.000 meter persegi yang lokasinya ada di Tangerang. Jadi ini adalah pesantren pertama ya. Mudah-mudahan mohon bantuannya, support doa supaya bisa segera terbangun pesantren pembangunan pesantren yang insya Allah nanti ini bisa digunakan selain untuk kajian ilmu, itu juga nanti ada rumah Quran binaan ya. Jadi nanti ini selain untuk majelis-majelis taklim untuk pada kajian-kajian umum, ini insya Allah juga nanti fokus pada pembinaan santri, baik itu menghafal Al-Quran maupun nanti mencetak dai-dai di dalamnya insya Allah. Kemudian ada juga program unggulan lainnya, yaitu ada program wakaf Al-Quran, Masya Allah. Jadi ini program unggulan dari Sahabat Muslim Charity, di mana program ini yaitu menyebarkan Al-Quran di seluruh Indonesia. Untuk saat ini sudah ada hampir 50.000 mushaf ya, 50.000 Al-Quran yang sudah tersebar kita di daerah Bandung, Makassar, Jogja, dan daerah lainnya. Jadi mungkin bagi Bapak dan Ibu di sini yang membutuhkan Al-Quran atau mungkin mempunyai rumah Al-Quran atau mungkin sebagai DKM gitu ya di masjid atau musola yang memang membutuhkan pengadaan Al-Quran, nanti boleh ya, boleh mengajukan ke Yayasan Sahabat Muslim Charity. Nanti tinggal menghubungi admin saja ya, mengajukan proposal atau nanti buat surat pengajuannya. Insya Allah nanti dibantu oleh admin dan insya Allah bisa dieksekusi ke daerah-daerah bapak-bapak atau ibu-ibu yang nanti mengajukan tersebut. Gitu. Kemudian boleh juga nih selain untuk pengajuan Al-Qur'annya, untuk support ya, support programnya juga boleh ya, Bapak dan Ibu nanti silakan bisa menghubungi adminnya. Kemudian untuk program selanjutnya kita juga ada program Rumah Quran Binaan. Jadi nanti informasi lengkapnya ya, seperti apa programnya, pembinaannya, itu nanti bisa juga nih langsung menghubungi admin yayasan. Insya Allah nanti akan dibantu detailnya. Kemudian bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin terus mensupport, yang ingin terus ikut mensupport ya kegiatan baik ini ya, menjadi pionir kebaikan, boleh ya membantu untuk ikut support ya, baik itu pembangunan pesantren maupun dari wakaf Quran, itu kan Masya Allah ya, program-program kebaikan yang Insya Allah akan berbuah hal yang banyak. Itu boleh ya nanti bisa menghubungi admin atau ada juga nih tertera tadi ya, setiap flyernya ada barcode itu boleh. Mungkin ada yang ingin menyisihkan gitu kan, ingin support programnya, nanti bisa menghubungi admin Yayasan Sahabat Muslim Charity. Alhamdulillah, Masya Allah. Syekh Hussein sudah terhubung di Zoom. Baik, Masya Allah. Kita tidak berpanjang kalam lagi. Siapkan posisi terbaiknya untuk kita dengarkan bersama. Kita mendapatkan ilmu dari Syekh. Baik, waktu dan tempat untuk Syekh Hussein Jabir. Saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati, keluarga besar Yayasan SMC, sama yang saya muliakan, yang saya hormati jemaah yang gabung sama kita di kajian Al-Quran ini. Semoga semuanya sihat walafiat, panjang umur, lancar urusannya, berkah rezekinya, bahagia hidupannya, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bergabung sama jemaah yang luar biasa dengan tema yang luar biasa. Memang dalam kehidupan kita zaman ini banyak godaannya, banyak fitnahnya, banyak cubaannya, banyak kesulitannya. Berarti harus ada solusi, harus ada solusi. Mohon maaf, kita dengan urusan dunia kita, keluarga kita banyak yang sudah stres. Banyak kekurangan, banyak ujian, banyak kesulitan dalam hidupan kita. Untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita, rumah tangga kita, atau dalam kerjaan kita, dalam urusan dunia kita, terasa selalu ada kesulitan. Selalu kita capek. Tidak ada yang beres-beres. Apalagi urusan taat dan ibadah kita. Jujur aja, belum ada yang beres. Salat kita belum beres. Ibadah kita belum beres. Zikir kita lupa. Terus gimana ya solusinya? InsyaAllah dengan kajian ini, kita sama-sama belajar. Gimana cara terbaik untuk kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak masih salah faham terhadap masalah kebahagiaan. Apa itu? Kalau kita bilang, oh si fulan ini bahagia. Artinya gimana? Jujur aja, kita misal. Kita lihat ada orang kaya raya, rumahnya mewah, mobilnya baru. Kita lihat, oh ini pasti bahagia ini. Semuanya ada. Uangnya ada, rumahnya ada, mobilnya ada. Bahagia pasti itu. Atau lihat status-status jemaah atau teman kita, TikTok atau siapa aja, TikTokernya itu, selalu bikin video-video yang 1 minit, 2 menit. Dia senang, dia lagi jalan-jalan, dia lagi bahagia sama keluarganya, atau lagi bahagia dalam kerjaannya. Oh, pasti itu bahagia. Tapi ternyata kalau kita tahu di belakang itu, banyak kesulitan. Mereka capek betul. Belum bertemu juga kebahagiaan itu. Tahu? Kenapa terjadi semua ini? Misal, ada orang, bukan cuma urusan dunia, malah urusan taat. Ada orang juga, dia jaga salat 5 waktu. Dia baca Quran setiap hari. Dia taat dan ibadah. Tapi jujur aja, banyak belum bahagia juga. Walaupun dia taat, walaupun dia orang baik, tapi selalu terasa belum sempurna, belum baik, belum nikmat, belum bahagia, belum. Berarti solusinya gimana? Solusinya ada kaidah yang harus kita fahami. Kaidahnya apa? Perbaiki pemahaman, akan otomatis perbaiki amalan. Perbaiki pemahaman kita, otomatis akan perbaiki amalan kita. Maksudnya gimana? Contoh. Sekarang kalau Anda mencari kebahagiaan, kanan, kiri, dengan harta, dengan nikah, dengan apa aja, harus Anda faham tidak mungkin Anda bertemu nikmat yang sempurna atau kebahagiaan yang sempurna. Ya, jujur, gak bisa. Gak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin, tidak bisa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan dunia ini, Allah sampaikan kepada kita, dunia ini tempat ujian. Dunia ini
Artinya banyak ujian, banyak kesulitan, banyak masalah. Banyak. Kenapa? Karena Allah jelaskan, hei, hambaku, dunia ini bukan tempat istirahat, bukan tempat kenikmatan, bukan, salah faham. Jelas? Karena itu, apapun kondisimu, sama siapapun, dimanapun, tidak mungkin bahagia sempurna atau nikmat sempurna karena belum ini tempatnya. Belum. Nikmat yang sempurna, bahagia yang sempurna, itu di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di dunia. Kalau sudah Anda faham masalah ini, akan baru bisa tenang dalam hidupanmu. Artinya apa? Kalau orang di dalam urusan dunia, dia tahu, hari ini sehat, besok dia akan sakit. Begitu besok sakit, tenang aja. Karena dia sudah tahu, pasti akan saya sakit. Hari ini ada uang, besok tidak ada uang. Dia sudah faham. Dunia ini tidak ada yang sempurna. Bisa aja, hari ini ada, besok tidak ada. Besok begitu tidak ada, dia tenang. Karena dia sudah tahu, dunia ini pasti ada ujian seperti ini. Coba lihat hidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling sempurna. Manusia yang paling luar biasa. Taatnya luar biasa, imannya luar biasa, berjuangannya luar biasa untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tahajudnya yang sempurna, puasa selalu, akhlaknya luar biasa. Tapi coba lihat hidupannya seperti apa. Ujian. Sulit, susah. Sejak lahir sampai mati, banyak ujiannya, banyak kesulitannya, banyak kecapeannya. Terus, kok Anda di sini yang masih banyak kekurangan ibadahnya, masih banyak kekurangan imannya, malah minta yang paling nikmat, yang paling sempurna di dunia lagi? Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu manfaatnya kalau kita baca Quran. Tapi ternyata tidak cukup cuma baca Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hadiah yang luar biasa yang namanya Al-Quranul Karim. Itu untuk apa? Solusi hidupan. Biar Anda gak stres, biar Anda tidak capek, sini, belajar. Allah subhanahu wa ta'ala berikan banyak nasihat. Aturan-aturan Allah di dunia maupun di akhirat sudah ditulis. Silahkan baca dengan baik, belajari, faham, ikuti aturan Allah dengan baik, akan Anda baru bisa bahagia, selamat, nikmat dunia dan akhirat. Bahagia, selamat, nikmat dunia dan akhirat, ya. Katanya gak bisa di dunia. Kok sekarang bilang di dunia dan akhirat? Ya. Bukan arti nikmat, bahagia, artinya harus kaya, atau harus lancar, atau harus sukses. Tidak. Jangan salah faham. Kebahagiaan itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat kondisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miskin, gak punya apa-apa, ujiannya luar biasa, tapi dia selalu ada sesuatu dalam hatinya yang buatkan mereka nikmat dan bahagia. Apa itu? Allah, ridha Allah. Itu di sini dalam hatinya. Ada sebuah iman yang bisa berubah fikiran mereka, bisa berubah hidupan mereka. Jadi lihat semua kondisinya itu nikmat. Gimana? Itu semua kita belajar dari mana? Dari Al-Quran, dari kalamullah. Dari kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Misal, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Bisa ujianmu dengan harta. Anda kaya raya, bisa di situ ujianmu. Miskin, bisa jadi juga dengan kemiskinan itu ada ujian di situ. Bisa jadi antum sakit terus, di situ ujiannya. Atau sehat terus, di situ ujiannya. Jadi kata Allah, bisa jadi
kebaikan-kebaikan yang aku berikan kepada kalian, bisa jadi itu ujian bagi kalian. Dan sebaliknya, bisa jadi juga kesulitan, takdir-takdir Allah yang berat bagi kita, ternyata itu ujian juga. Terus orang mukmin bagaimana bisa manfaatkan segala kondisi itu dengan baik. Biar bisa semua itu menjadi nikmat baginya gimana? Kalau orang mukmin selalu dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia ucapkan alhamdulillah. Dia akan nikmat. Dia ucapkan alhamdulillah, nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Aku faham, aku yakin, aku baca dalam Al-Quran, وَمَا بِكُم مِّنْ خَيْرٍ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Semua nikmat-nikmat kalian yang kalian menikmati itu, yang kalian merasakan itu murni dari Allah. Begitu dia ada kenikmatan, dia ucapkan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, terima kasih ya Allah. Artinya apa? Kenikmatan itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nikmat itu. Bukan karena saya tahu, bukan karena saya faham, bukan karena saya bisa, tapi ini dari Allah, alhamdulillah. Coba bayangkan, dia begitu ucapkan alhamdulillah, itu nikmat murni dari Allah. Dia dapat apa? Langsung dia dapat ridha Allah. Allah ridha kepadanya. Dia ridha, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Dia akui, ini nikmat itu murni dari Allah. Dia ucapkan, alhamdulillah, ini dari Allah. Allah ridha. Coba Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat yang luar biasa untuk sahabatnya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kalau kita sebutkan nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan apa? Radhiyallahu anhum. Allah telah ridha terhadap mereka. Di dalam Al-Quran, Allah ucapkan apa? Radhiyallahu anhum wa radu anh. Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka ridha karena banyak kenikmatannya? Enggak juga. Coba lihat. Yang kaya raya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa orang aja? Utsman, Abdurrahman bin Auf, sedikit aja yang kaya raya. Sisanya gimana? Miskin. Banyak tahu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking miskinnya di Masjid Nabawi sampai saat ini ada tempat di belakang mimbar Rasulullah, di belakang mihrab Rasulullah, namanya Ahlus Suffah. Satu tempat di dalam Masjid Nabawi untuk orang miskin yang tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Mereka berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ tidurnya dan di situ orang-orang yang punya kelebihan makanan atau minuman antar ke mereka di situ. Banyak sahabat miskin tidak punya apa-apa. Tapi kok mereka selalu ridha? Itu kuncinya. Kok mereka selalu ridha? Di situ dapat ridha Allah. Karena selalu mereka, kalau dapat nikmat, dia ucapkan alhamdulillah dari Allah. Dia manfaatkan nikmatan itu, kembali lagi, mendekatkan lagi dirinya kepada Allah. Melalui syukur. Dia syukur. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Allah ridha. Ini dengan ucapannya. Terus, yang kedua, dengan amalannya. Dia manfaatkan kenikmatan itu, mendekatkan dirinya kepada Allah. Artinya misal, kalau dapat harta, dia menggunakan hartanya di jalan Allah. Di tempat yang halal. Bukan kerja keras, dapat uang banyak, malah dia minum khamar. Jadi manfaatkan nikmat Allah itu uang, rezeki yang Allah berikan kepadanya, tapi dia manfaatkan di jalur yang haram. Berarti belum nikmat, itu ujian baginya.
dosa baginya. Tapi beda dengan orang mukmin, dia manfaatkan nikmat Allah itu tetap mengembalikan dirinya kepada Allah dan manfaatkan itu nikmat itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Begitu sebaliknya, ada ujian berat, susah, sulit, dia sabar. Kenapa? Karena dia faham semuanya itu takdir dari Allah. Semuanya dari Allah. Kalau memang dari Allah, aku terima karena aku yakin Allah yang maha tahu, Allah yang maha baik, semuanya baik, saya yang belum faham, saya belum tahu. Karena itu kalau kita baca Quran, coba lihat apa kata orang mukmin dalam Al-Quran kalau dia dapat ujian dan musibah. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. Bayangkan musibah. Tapi dia apa? Langsung lari kepada Allah. Dia ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baca Quran, dia belajar Quran, dia faham, dia ikut aturan Allah, ikut sistem Allah, ikut perintah Allah. Anda lagi susah, lagi sulit, ada ujian, ada musibah, ayo mari lari kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa angkat musibah itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa berikan solusi dari musibah itu. Karena itu coba, kalau kita baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat apa? Coba baca ayat berikutnya. Baca ayat berikutnya biar faham balasan Allah bagi kita seperti apa. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika, mereka itu alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu dapat salawat dari Allah. Hah? Gimana? Salawat dari Allah. Ya. Kayak ini salawat saya pernah dengar ya. Salawat dari Allah gimana itu ya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat bersalawat ke atas nabinya. Terus di sini apa? Mereka itu yang dapat ujian, yang dapat musibah, yang susah, sulit, sakit, dia ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Allahu Akbar. Kalau saya ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah salawat kepada saya. Ya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Akan Allah sayang kepadamu. Akan Allah rahmatimu. Akan Allah mengkuatkan imanmu. Allah mengkuatkan hatimu. Bisa menghadapi ujian tersebut. Bisa tahan, bisa sabar atas ujian tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau anda lari kepada Allah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah sayang, Allah berikan rahmat, Allah kuatkan iman, Allah berikan kekuatan bisa menghadapi ujian, wa ulaika humul muhtadun, dan Allah akan segera angkat bala itu, angkat musibah itu, dan akan berikan jalan keluar, jalan solusi dari musibah tersebut. Itu manfaatnya kalau kita baca Quran. Kita bahagia, kita nikmat, kita tenang. Kenapa? Karena kita faham begitu setiap kondisi kita, keadaan kita dalam hidupan kita, semua sudah dicerita di dalam Al-Quran. Semua dicerita dalam Al-Quran. Ya. Semua dicerita. Anda butuh apa, mau apa, sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran. Begitu Anda baca Quran, baru bisa tenang, baru bisa bahagia.
Kenapa? Bukan karena nikmat, bukan karena sihat, bukan karena ada uang, bukan. Karena faham sebentar lagi ada balasan Allah Subhanahu wa taala untuk saya di dunia maupun di akhirat. Itu yang buatkan orang mukmin bisa bahagia, bisa tenang. Coba lihat, sekarang orang dapat kerjaan. Dia syukur, Alhamdulillah. Saya dapat kerjaan. Alhamdulillah, saya sudah ada kerjaan. Alhamdulillah. Dia bahagia, dia senang. Padahal apa? Itu tugas. Itu kecapean. Anda kerja, berarti akan capek. Anda harus ke kantor, berarti Anda akan capek. Anda kerja 8 jam, 10 jam, berarti Anda akan capek. Tapi dia senang, dia bahagia. Alhamdulillah, sudah punya kerjaan. Alhamdulillah, sudah dapat kerjaan. Kenapa? Lebih baik daripada yang tidak kerja sama sekali. Atau kerjaannya tidak bagus. Alhamdulillah, saya dapat kerjaan yang bagus. Dan dia faham, kerjaan itu di belakangnya ada nikmat. Dia sabar, dia tahan, kerja setiap hari, karena akhir bulan akan diberikan gaji yang Anda butuh. Gaji yang Anda tunggu, gaji yang Anda manfaatkan nanti untuk dirimu dan untuk keluargamu. Begitulah orang mukmin. Kalau dia baca Quran, sudah faham masalah ini. Subhanallah. Bersama Al-Quran, semua hajat kita. Yang luar biasa apa? Bersama Al-Quran, bukan cuma solusi hidupan, bukan. Tapi berkah. Bayangkan aja. Al-Quran berkah. Kalau bersama Al-Quran, Anda bisa menjadi orang berkah. Dirimu berkah, keluargamu berkah, tempatmu berkah, keluargamu berkah, urusanmu berkah. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Quran ini penuh berkah. Begitu Anda selalu bersama Al-Quran, Anda menjadi orang yang berkah. Bersama Al-Quran akan dimudahkan, dilancarkan segala urusanmu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini berikan petunjuk kepada jalan yang terbaik. Yang terbaik dalam hidupanmu, yang terbaik untuk keluargamu, yang terbaik dalam urusanmu, yang terbaik dalam usahamu, yang terbaik bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran, sihat wal afiat, sembuh penyakit. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Sembuhan kalian Quran. Bersama Al-Quran tenang jiwamu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebaik-baik zikir Quran. Karena itu kalamullah. Kalamullah. Quran. Quran. Anda ingin apa, mau apa, silahkan. Quran. Quran. Bayangkan, Anda cuma baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Mahal banget. Mahal banget. Hitungannya berhuruf, Pak. Hitungannya berhuruf. Bukan satu kata. Bukan satu jumlah. Bukan satu ayat. Tapi berhuruf. Setiap 1 huruf mahal juga. 10 kebaikan. Bayangkan 10 kebaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti sebentar aja 5 menit baca Quran, isinya berapa huruf itu? Dalam 5 menit itu bisa Anda dapat jutaan kebaikan-kebaikan. Berkah Al-Quran. Al-Quran dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dalam 1 malam akan dapat kecukupan dari Allah. Dicukupi malamnya, dijaga dan dilindungi oleh Allah. Bayangkan aja Al-Quran itu 1 ayat.
Satu ayat, kalau anda baca Quran, satu ayat aja jaga dan istiqamah, akan anda dapat jaminan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bukan 30 juz, bukan juz 30. Satu ayat aja. Anda bisa dapat jaminan surga. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selalu jaga baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, cuma satu kali aja. Tapi syaratnya habis setiap salat fardu. Satu kali habis setiap salat fardu. Dapat apa? Dapat jaminan surga Allah. Walaupun masih hidup. Masih hidup. Dicatat namanya ahli surga. Kata Rasulullah, tidak menghalangi anda masuk surga kecuali karena masih hidup aja. Mati, langsung masuk surga. Bayangkan aja, berkah Al-Quran, berkah satu ayat kita jaga, bisa menjamin surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang selalu baca Quran, yang jaga 30 juz, bukan satu ayat aja. Bersama Al-Quran, akan anda bisa aman dan nyaman dalam kuburnya. Wallahu a'lam, kita di dalam kubur berapa lama? Tempat yang sempit yang gelap, tapi bagimu khususan menjadi taman dari taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa nikmat dalam kuburmu. Berkah apa? Berkah Al-Quran. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selalu jaga baca surah Al-Mulk, 30 ayat ini, surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, sebelum tidur akan aman dan nyaman dalam kuburnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersama Al-Quran berarti dunia kita beres, akhirat kita beres. Bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau anda baca Quran, berarti anda baca kalamullah. Kalau baca hadis, anda baca kalam Rasulullah. Tapi kalau baca Quran, anda baca kalamullah. Bayangkan. Wajar sekali. Wajar sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik khairukum, yang terbaik antara kalian yang belajar dan menajar Al-Quran. Itu manusia yang terbaik. Ada hubungan dengan Al-Quran. Mereka baca kalam Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sesungguhnya Allah punya keluarga dari manusia. Kaget sahabat Rasulullah. Kok bisa? Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, punya keluarga dari manusia. Langsung sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Sifat mereka apa? Amalan mereka apa? Kok bisa jadi keluarga Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Quran, keluarga Allah yang khusus lagi, bukan umum, yang khusus, keluarga Allah yang khusus. Bayangkan aja berkah Al-Quran yang anda baca, yang anda belajari, yang anda hafal, yang anda faham, yang anda amal isi Al-Quran itu, anda bisa menjadi keluarga akrab Allah, keluarga Allah yang khusus. Bayangkan aja, kalau anda sudah keluarga Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang memiliki segala-galanya, anda menjadi keluarga Allah yang khusus. Kira-kira bagaimana hidupanmu? Duniamu beres, akhiratmu beres. Al-Quran solusi hidupan. Keberkahan bagi kita, kemudahan, pahala yang luar biasa, satu huruf 10 kebaikan, ampunan Allah di situ juga, karena Al-Quran rahmah, Al-Quran maghfirah, dan dapat kemuliaan dunia, manusia yang terbaik di mata Allah dan mata Rasulullah, dan di akhirat menjadi keluarga akrab Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan orang mukmin selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Jujur aja. Mau lari kemana?
rizkimu, keluargamu, urusanmu, duniamu, akhiratmu, semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Kalau anda ingin dapat yang paling baik, anda ingin dapat yang sempurna, yang nikmat, mau lari kemana? Lari kepada Allah. Tidak ada solusi lagi. Dan yang paling baik, yang paling utama, kita mendekatkan diri kita kepada Allah, mencari ridha Allah, mendatangkan rahmat Allah, kalamullah. Kalamullah. Karena itu, coba ulama jelaskan 3 hal. 3 hal kalau kita selalu jaga, akan betul-betul bisa menikmati dunia sebaik-baiknya. Dan di akhirat menjamin surga Allah. Apa itu? 3 hal. Yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah. Zikrullah. Selalu zikir kepada Allah. Coba zikir Allah. Zikir Allah. Semua yang ada hubungan dengan Allah itu luar biasa. Anda selalu menjadi kebiasaanmu zikir kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Ingat perintah Allah dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya setiap waktu, setiap saat. Yang kedua, rumah Allah, masjid. Selalu hadir, selalu ada. Jangan sampai hilang dari rumah Allah, masjid. Di situ ada rahmat Allah, di situ ada ampunan Allah. Bayangkan orang datang ke masjid, dari langkah pertama keluar dari rumahnya, setiap langkah satu kebaikan dan hapus satu dosa. Sampai menuju ke masjid. Bayangkan, pahala mulai dari keluar dari rumah sampai masjid. Apalagi sudah di dalam masjid. Salat sampai salat berikutnya, diampuni segala dosa-dosa kita antara itu. Selalu menjaga rumah Allah. Ada kajian, salat jamaah untuk laki-laki, ibu-ibu kalau bisa di masjid, kalau nggak bisa di rumah lebih baik, tapi kalau di masjid, kalau ada kajian ke masjid aja. Kalau ada kajian di masjid aja. Kalau malas salat subuh tepat waktu, ke masjid aja. Kalau terasa di rumah nggak bisa tenang, nggak bisa tumakninah, nggak bisa khusyuk, ke masjid aja. Kalau sudah malas baca kulhu di dalam rumah, ke masjid aja. Mendengar ayat-ayat baru. Bacaan imam lebih bagus, lebih sempurna. Yang ketiga, kalamullah, Quran. Kalamullah, Quran. Quran, kalamullah. Jaga 3 hal ini. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Selalu hadir di dalam rumah Allah, masjid, dan selalu baca kalamullah, Quran. Sesuai kemampuan, yang penting dalam hidupanmu ada Quran. Artinya, kata ulama, Al-Quran menjadi sistem hidupan. Sistem hidupan gimana? Setiap hari kita makan, kita minum, kita kerja, kita tidur. Setiap hari bagi orang mukmin baca Quran. Harus ada waktu yang hormat untuk baca Quran, untuk taat dan ibadah, untuk zikir kepada Allah. Jangan ibadah, jangan taat dengan sisa waktu. Kalau ada waktu, enggak boleh. Tapi menjadi taat kita, ibadah kita, itu hal utama dalam hidupan kita. Solusi hidupan, tenang jiwa kita, berkehidupan kita, dimudahkan urusan kita, selalu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi melalui Al-Quran. Dan yang luar biasa, Allah berikan kemudahan untuk semuanya. Kenapa? Mungkin kalau kita bahas, baca Quran, atau misal, one day, one juz, mungkin berat bagi kita. One day, one juz berat. Terus gimana? Ya, gak apa-apa. Baca Quran, hafal Quran, belajar Quran, faham Quran, amal isi Al-Quran. Masih berat? Bacalah. Belum bisa 1 juz, 1 halaman.
Malas baca, mendengar. Selalu ada suara Al-Quran, mendengar Al-Quran. Di dalam rumah, di dalam mobil, selalu mendengar Quran. Berat, jangan sampai hilang yang ketiga. Wakaf Al-Quran untuk pesantren. Jadi orang tua asuh untuk anak-anak santri yang baca Quran, yang hafal Quran. Biar walaupun anda di rumah santai, tapi berkah Al-Quran yang anda wakafkan. Berkah pondok pesantren yang anda bangunkan, itu semua di situ ada anak-anak yang setiap hari baca Quran berjam-jam. Mereka baca, mereka hafal, mereka faham, dan mudah-mudahan dapat hidayah bisa amal isi Al-Quran. Pahala itu semuanya lari kepada Bapak Ibu, karena berkah bantuan Bapak Ibu bisa mewujudkan anak-anak yang hafiz-hafizah. Intinya, silahkan kejar ridha Allah, kejar rahmat Allah, cari ridha Allah melalui Al-Quran, biar anda bisa menjadi keluarga Allah yang khusus. Walaupun belum bisa baca, belum sempurna bacaanmu, belum luar biasa suaramu, masih hafalanmu sedikit, tapi berkah berjuang bersama Al-Quran, akan dapat pahala yang sempurna di dunia dan di akhirat. Pahala jariah sampai hari kiamat. Karena mereka belajar, mereka hafal, besok mereka punya anak, mereka ajarin, anak itu punya anak, seterus-terusnya sampai hari kiamat. Berkah langkah bertambah, Bapak Ibu berjuang bersama Al-Quran, bisa mewujudkan keluarga Qurani, keturunan Qurani, Indonesia, negara Al-Quran, negara yang berkah dan ma'mur, baldatun tayyibatun, wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat, ya. Susah, ya. Sulit, ya. Jujur aja. Kalau baca Quran, berat. Kalau tahajud, berat. Kalau taat ibadah, susah, sulit. Ya, betul, betul, betul. Tapi itulah. Yang ingin dapat yang mahal, harus korbankan yang mahal. Kalau ingin dapat surga Allah, harus kerja keras. Mohon maaf, untuk gaji kantor kita, kerjaan kita, gaji akhir bulan, 30 hari kita kerja keras. 8 jam, 9 jam, 10 jam, apalagi orang Jakarta. Jauh, macetnya luar biasa, tapi sabaran kita luar biasa. Hujan deras, banjir, masih kita sabar, masih kita kerja keras. Untuk apa? Untuk gaji akhir bulan. Ya, gak apa-apa, capek lah. Kalau untuk surga, apalagi surga yang seluas bumi dan langit. Surga yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling terakhir masuk surga dapat kekayaan 10 kali lipat dunia dan segala isinya. Bayangkan. Harus kita kerja keras juga untuk dapat surga Allah yang mahal. Kalau mau yang mahal, korbankan yang mahal. Waktu yang mahal, waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik, untuk surga yang terbaik untukmu insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Al-Quran akan anda bisa bahagia, akan bisa nikmat dunia dan akhirat, karena anda sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malas baca Quran, malas belajar Quran, jangan tinggalkan 3 hal. Yang pertama, ayat kursi. Yang kita jelaskan, ayat kursi bisa menjamin surga. Syaratnya apa? Baca 1 kali habis setiap salat fardu. Baca 1 kali habis setiap salat fardu. Kata Rasulullah akan dapat jaminan surga. Yang kedua, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali akan dapat istana di dalam surga. Qul huwallahu ahad 10 kali dapat istana di dalam surga. Berarti kalau baca ayat kursi dapat jaminan surga. Baca qul huwallahu ahad 10 kali dapat istana di dalam surga. Setiap hari istiqamah berarti menjamin surga. Begitu masuk surga banyak komplek besar, isinya istana-istana di dalam surga untukmu berkah qul huwallahu ahad. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 kali baca qul huwallahu ahad sebelum tidur seperti orang khatam Quran. 3 kali
Qul huwallahu ahad sebelum tidur akan seperti orang khatam Quran. Paling tidak jaga 3 hal itu. Yang penting selalu ada hubungan baik dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkah majlis ilmu kita ini walaupun melalui Zoom, insya-Allah akan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, akan Allah selalu akan berikan yang terbaik bagi kita dalam segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini majlis ilmu doanya mustajab. Majlis ilmu doanya mustajab. Kita dalam majlis ilmu ini. Walaupun melalui Zoom. Tetap namanya majlis ilmu. Apalagi kita bahas Al-Quran. Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari sama-sama saya akan baca doa. Mohon hadirkan hatinya. Kalau punya hajat, silahkan sebutkan hajatnya. Karena saya akan baca doa hajat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين سموين إكد كجيان كتا يا الله يا الله بنجن كان أمورنيا سهات كان بدنيا لنجر كان أرسانيا بركه هدوبانيا بركه كل ورقانيا رومة سكينة مودة ورحمة أنكنيا تشونيا صالح صالحة حافظ حافظة سموا يسلل دلم لندن نمو يا الله يا الله سوچي كان هاتي كم يا الله قوة كان إيمان كم يا الله سنبرنا كان إخلاص كم يا الله من تب كان طاعات كم يا الله أنبونس قال دوس دوس كم يا الله تريمس قال عمل عبادة كم يا الله آخر حياة كم يسموا دغن حسن الخاتمة حسن الخاتمة تليس نام كم يسموا أهلي سرقموا يا الله أهلي سرقموا يا الله برسام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات يا رب يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سميع يا قريب يا مجيب يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا الله يا الله يا الله أنك يا الله يمها بيك أنك يا الله يمها بيك أنك يا الله يمها بيك أنك يا الله يمها كواسة أنك يا الله يمها كايا سمون يا ملك مو سمون يا موده باقي مو يا الله يا رب dengan rahmatmu ya Allah ya Allah dengan rahmatmu ya Allah semua yang ikut kajian kita ya Allah ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah berikanlah hajat kami ya Allah hajat kami ya Allah berikanlah hajat kami ya Allah hajat zahir batin hajat dunia akhirat ya Allah mudahkan segala urusan kami ya Allah selalu berikan kepada kami yang terbaik bagi kami dunia dan akhirat ya Allah jaga dan lindungi keluarga kami ya Allah jaga dan lindungi keluarga kami ya Allah anak dan cucu kami ya Allah ya Allah buka hati mereka berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah jadikanlah anak kami anak yang baik yang menjaga nama baik keluarganya
anak salih-salih yang berbakti kepada orang tuanya, anak hafiz-hafizah yang bisa bawa orang tuanya ke surgamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau antara kita ada yang sakit atau keluarganya lagi sakit, ya Allah segera sembuh penyakitnya ya Allah, sehatkan badannya, kuatkan zahir dan batinnya. Ya Allah, kalau antara kita ada yang punya hutang, ya Allah lunaskan hutangnya ya Allah, lancarkan rezekinya, berkahi segala hidupannya. Ya Allah, kalau antara kita ada yang belum dapat jodoh, ya Allah berikanlah jodoh yang terbaik baginya, jodoh yang terbaik baginya ya Allah, jodoh yang menenangkan hatinya ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kalau antara kita yang sudah lama nikah belum dapat keturunan, ya Allah dengan kun fayakunmu ya Allah, dengan kun fayakunmu ya Allah, berikanlah keturunan yang baik bagi mereka ya Allah, keturunan salih-salihah yang menenangkan hati mereka ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, taufikmu, hidayahmu kepada kami semua, biar kita bisa menjadi hamba-Mu yang lebih baik lagi taatnya, lebih mantap lagi ibadahnya, dan selalu istiqamah atas jalan-Mu ya Allah sampai akhir hayat. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami sebagai ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah ya arhamar rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira. Semoga insyaAllah ada kesempatan lagi, kali ini melalui Zoom, tapi insyaAllah berikutnya bisa bertemu dengan jamaah langsung. Semoga semuanya sihat walafiat. Sampai jumpa lagi insyaAllah. Kalau bukan di dunia, insyaAllah bertemu di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, sudah kita dengar bersama ya, reminder kajian bersama Syekh Husain Jabir. Materinya Masya Allah bisa dicatat dan diingat dan juga diamalkan ya Bapak dan Ibu sekalian, karena Masya Allah benar apa yang Kak Syekh Husain tadi jelaskan, bahwa Allah menawarkan begitu banyak jaminan ya di dalam Al-Quran, tidak hanya ketenangan tapi juga keberkahan, juga kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran, minimal kita membacanya, mengamalkannya. Jika masih berat kita bisa mendengarnya, jika masih berat juga kita sama-sama berjuang bersama Al-Quran, bisa dengan wakaf Al-Quran. Insya Allah di Yayasan Sahabat Muslim Charity juga mewadahi, memfasilitasi program wakaf Al-Quran seperti itu. Syekh, sebelum ditutup mungkin Syekh menerima tanya jawab atau tidak Syekh? Boleh, silakan. Masya Allah. Baik, bagi Bapak dan Ibu peserta kajian hari ini, bagi yang ingin bertanya langsung dengan Syekh Husain, boleh bisa raise hand atau bisa ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya bacakan. Mungkin saya buka kesempatan yang ingin bertanya langsung ya. Apakah ada? Bisa raise hand atau dinyalakan mic-nya mungkin. Atau kalau misalkan malu-malu ya, bisa ditulis di kolom chat, nanti admin bacakan. Mungkin karena ceramahnya udah jelas, jadi sudah paham, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Masya Allah, betul saya. Belum ada? Baik, mungkin jika memang belum ada mungkin. Oh, ada pertanyaan, Masya Allah. Bagaimana mendidik anak supaya dekat dengan Al-Quran? Ya, memang mungkin dari kita ya, ada yang sudah bermasalah, sudah ada mempunyai anak. Ya, subhanallah, itu masalah luar biasa ini. Ini pertanyaan yang luar biasa. Artinya ibu atau bapak tadi sudah punya niat baik, ingin mewujudkan keluarga Qurani, ingin anaknya menjadi anak
hafiz Quran atau anak yang selalu bersama Al-Quran. Memang susah, memang sulit. Tapi mudah banget. Gimana ya? Kok susah sulit, mudah banget? Ya. Simbolnya gimana? Kalau ayahnya, ibunya megang HP terus, anaknya otomatis megang HP terus. Ibunya, ayahnya megang Quran terus, otomatis anaknya megang Quran terus. Jadi maksud saya gimana? Kalau ibu selalu megang HP, setiap waktu, setiap saat megang HP. Anaknya selalu lihat ibunya megang HP. Bagaimana kita bisa memerintahkan anak kita megang Quran? Gak mungkin. Gak mungkin. Jujur aja, anak-anak, kalau kalian pernah ikut acara kita Hafiz Indonesia, anak-anak kecil, ya, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tapi hafalannya 30 juz. Gimana bisa? Mungkin orang tuanya hafiz-hafizah, ternyata tidak. Mungkin masuk pesantren, ternyata tidak, hafal di rumah. Tapi kok bisa anak itu masih kecil tapi hafal Quran? Ya, ternyata begitu kita duduk sama mereka, duduk sama keluarga mereka, orang tua mereka, begitu ceritanya. Begitu mereka nikah, suami istri sudah niat. Innamal a'malu binniyat. Mereka sudah niat. Ingin banget punya anak hafiz-hafizah. Jadi dia mulai proses. Setiap hari baca Quran, belajar Quran, ikut kajian Quran. Begitu ibunya udah hamil, dia setiap hari lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Dia istiqamah one day, one juz. Begitu capek baca, dia mendengar Quran. Selalu ada suara Quran. Bayangkan proses itu 9 bulan dia baca atau dengar Quran. Selalu setiap hari. Ayahnya pulang kerja, langsung dia taruh tangan kanan atas perut istrinya, dia baca Al-Quran. 9 bulan prosesnya itu, anak itu dalam rahim ibunya selalu mendengar Quran. Begitu anaknya udah lahir, datang ayahnya. Ya Allah, aku titip anak saya ini, azan, iqamah, doa. Ya Allah, jadikanlah anak ini anak salih, salihah, hafiz. Begitu ibu menyusui anaknya 2 tahun, bayangkan menyusui anaknya itu, mereka setiap kali baca Quran. Baca Al-Fatihah, baca Qulhu, baca ayat kursi. Begitu setiap anaknya mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Setiap hari, bayangkan 2 tahun, mereka anak kecil itu, Quran. 3 tahun, bacaannya lancar. Mulai hafal, 4 tahun lancar, 5 tahun juz 30 udah beres, 6 tahun, 7 tahun, 30 juz. Ayahnya megang Quran, ibunya megang Quran, otomatis anaknya megang Quran. Pintar baca Quran. Bukan hal luar biasa, biasa-biasa aja, karena lihat sebaliknya. Ibu selalu megang HP, ayahnya megang HP. Begitu hamil, tetap megang HP. Paling terakhir sebelum tidur lihat HP, begitu bangun tidur lihat HP. Hamil 9 bulan masih main TikTok ibunya. Sambil melahirkan anaknya, datang ayahnya bawa HP, anak saya udah lahir, chat, foto-foto. 2 tahun menyusui anaknya, ibunya megang HP terus. Anaknya, tidurin anaknya megang HP. Akhirnya muncul apa? Anak kecil suka HP. Kita lihat anak kecil 2 tahun, nangis-nangis kasih HP, senang dia. 3 tahun, anak kecil 3 tahun, main HP. 4 tahun, pintar main game. Pintar main. Kok bisa? Masih kecil? Ya sama. Ibunya megang HP, ayahnya megang HP, anaknya megang HP, dan pintar main HP. Ayahnya megang Quran, ibunya megang Quran, otomatis anaknya megang Quran dan pintar baca dan hafal Quran. Itu yang terjadi di depan mata kita sendiri. Jadi sekarang ibu milih, kalau ingin anaknya, keturunannya, selalu menjadi megang Quran, baca Quran, hafal Quran, ibu sendiri dulu menjadi contoh baik
untuk anaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh baik. Jadi contoh baik untuk anakmu, hari ini baca, besoknya masih baca, orang tuanya dua-duanya baca Quran, ada suara Al-Quran dalam rumah, datang saatnya berkah Al-Quran, hidayah Al-Quran, Allah buka hati anakmu, bisa menjadi anak yang hafizah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga terjawab ya. Ini insya Allah reminder ya buat kita semua, bagi para ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga mungkin calon bapak-bapak dan ibu insya Allah. Amin. Semoga menjadi pribadi yang dekat dengan Al-Quran. Saya ingin satu lagi ya, mungkin pertanyaan. Ya, silakan. Ada dari Kak Amalia bertanya, Syekh, ibu saya belum lancar membaca Al-Quran. Jadi terkadang membacanya dengan Al-Quran yang ada tulisan Latinnya. Itu bagaimana, Syekh? Seperti itu saya mungkin bagaimana? Ya, silahkan. Berarti ibumu itu tahu seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibumu seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit sekali yang bisa baca, banyak tidak bisa baca. Jadi mereka bagaimana? Ya mendengar ikut, dengar ikut. Jadi ibu kalau terasa ada kesulitan, kalau kita baca sendiri, still kaset Quran, qari niya baca, ibu ikut, udah selesai. Sampai capek, udah capek baca, mendengar Quran, udah beres. Terasa capek kalau khatam Quran berkali-kali atau one day one juz, udah teruskan qulhu, teruskan al-Fatihah, udah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang anda bisa, yang penting jangan lepas Quran, itu aja. Usahakan lebih baik, usahakan belajar lagi sesuai kemampuan. Yang penting tetap bersama Al-Quran. Allahu a'lam. Ya, kalau Kak Amalia mudah-mudahan terjawab. Yang mungkin tidak jauh-jauh ya, Syekh, dari Al-Quran. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, berhubung ada keterbatasan waktu, jadi tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Insya Allah nanti akan ada kesempatan lain ya, baik online maupun offline. Jadi insya Allah di Yayasan Sahabat Muslim Charity akan diadakan kajian rutin. Jadi standby dan terus pantau informasinya baik di media sosial maupun nanti bisa dicari tahu di admin yayasan seperti itu. Baik, izin di sini saya lihat ada pertanyaan. Syekh, banyak orang yang membaca Al-Quran namun merasa belum mendapatkan kedengaran. Ini izin kita jawab ini ya. Boleh. Ya. Ini pertanyaannya bagus. Jadi begini, sekarang ada orang sakit ya, dia ke rumah sakit, ada penyakit dalam, dokter periksa, kasih obat, tapi belum ada manfaatnya. Berarti ada masalah di sini. Ada masalah. Begitu ke dokter yang kedua, periksa lagi, cek lagi, kasih obat. Belum ada manfaat juga. Ke dokter yang ketiga, cek lagi, periksa lagi, dikasih obat yang lain, begitu baru minum, baru ada manfaatnya. Jelas? Artinya, sekarang dia baca Quran, setiap hari baca Quran. Tapi terasa belum bisa tenang, belum lancar, belum sembuh, belum baik, belum dapat yang dia harap. Berarti mohon maaf ada masalah. Harus mencari masalah itu apa? Contoh, ada orang baca Quran setiap hari, tapi dia masih gibah namimah. Berkah Al-Quran, hidayah Al-Quran, rahmah Al-Quran tidak fungsi dengan baik. Kenapa? Karena ada masalah di sini. Jadi, begitu kita lakukan amal salih, taat ibadah, tapi terasa belum dapat berkah amal salih, belum dapat manfaat amal salih itu, belum dapat. Berarti cari, pasti ada masalah.
sampai ketemu. Jadi di sini coba la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Ada dua hal di sini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti taat kita jalan, harus keburukan kita berhenti. Jadi mungkin antara kita ada yang menjalanikan taat. Jadi dia salat 5 waktu tepat waktu, dia baca Quran, dia zikir, tapi ternyata masih ada dosa maksiat, masih dia jalankan, masih. Keburukan ini tidak bisa menterasakan. Ini ada manfaatnya, ada berkahnya, tapi dia tidak bisa menterasakan. Kenapa? Bukan karena ini tidak ada berkahnya, bukan karena amal saleh tidak ada, enggak. Karena ini ada keburukannya menghalangi perasaannya. Keburukan dosa maksiat menghalangi perasaan kita, jadi belum bisa menikmati amal saleh kita, belum bisa menikmati kebaikan-kebaikan kita. Jadi harus mencari. Baca Quran baik, amal saleh baik, tapi jangan sampai ada salah, ada dosa, ada maksiat. Misal, orang baik, akhlaknya baik, amal salehnya banyak, tapi dia jahat sama orang tuanya, misal. Dia lupa orang tuanya. Dia tidak berbakti baik kepada orang tuanya. Mana bisa dapat? Mana bisa dapat? Artinya harus menjaga dua-duanya. Quran kita, amal saleh kita jalan dengan baik, dan jangan sampai ada gangguan di sini, keburukan-keburukan amalan yang dosa maksiat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cukup saya atau mungkin boleh satu lagi, boleh? Boleh satu lagi. Baik, insya terakhir ya. Baik. Ya. Dari kalangan media, Assalamualaikum Syekh, izin bertanya, bagaimana cara menjaga supaya konsisten dalam membaca Al-Quran ketika di lingkungan sekitar kurang mendukung? Gimana, maaf? Ulang lagi soalnya. Bagaimana cara menjaga supaya konsisten dalam membaca Al-Quran ketika di lingkungan sekitar kurang mendukung? Mungkin suasananya kurang mendukung untuk terus membaca Al-Quran atau istiqomah begitu mungkin ya. Maaf, belum jelas pertanyaannya, saya nggak tahu suara di sini atau di sana. Oh, iya. Maaf, ulang lagi. Bagaimana cara kita menjaga supaya konsisten dalam membaca Al-Quran, sedangkan lingkungan sekitar kita kurang mendukung, seperti itu saya. Luar biasa. Bagaimana bisa kita konsisten, bagaimana bisa istiqamah, bagaimana kita selalu bersama Al-Quran, padahal keluarga kita atau teman kita membuatkan kita jauh, bukan dekat lagi kepada Al-Quran. Apa yang membuatkan kita bisa istiqamah? Ini ada satu ceramah saya. Satu ceramah namanya istiqamah. Cara istiqamah gimana? Tapi intinya yang bertanya ini tadi, sekarang kalau Anda kerja, tapi punya teman tidak kerja. Anda kerja, tapi temanmu nggak kerja. Nggak punya kerjaan. Apakah gara-gara temanmu nggak punya kerjaan, Anda tidak jaga kerjaanmu atau masih kerja? Masih kerja. Setiap hari kerja. Istiqamah kerja. Walaupun jauh, walaupun macet, walaupun bosnya gak baik, tapi masih Anda tetap kerja. Walaupun kondisimu atau gak ada yang bantu misalnya. Temanmu tidak kerja, temanmu main-main, tapi Anda kerja. Terus jauh masih kerja. Banyak kesulitan masih kerja. Hujan deras masih kerja. Kok bisa istiqamah di sini? Padahal banyak cobaannya, banyak yang tidak bantu masalah kerja. Tapi kok Anda masih bisa istiqamah? Apapun kesulitannya, apapun kecapeannya, masih kerja terus. Kenapa? Karena dijanji akhir bulan dikasih gaji. Anda butuh gaji itu, karena itu Anda istiqamah, walaupun susah, walaupun sulit.
Begitu kalau bersama Al-Quran kita faham. Aku butuh rahmat Allah. Aku butuh pahala Al-Quran. Aku butuh itu hidayah Al-Quran. Aku butuh sembuhan penyakit. Aku butuh berkahan hidupan. Aku butuh itu. Aku butuh. Akan istiqamah. Walaupun susah baca, susah hafal. Akan tetap istiqamah apapun kecapeannya, apapun kesulitannya. Karena anda faham ada untung bagimu di depan. Anda butuh rahmat Allah, Anda butuh kemudahan, Anda butuh keberkahan dalam hidupanmu, Anda butuh rahmat Allah, Anda butuh pahalanya, Anda butuh surga Allah. Karena itu Anda akan tetap sabar, bisa istiqamah bersama Al-Quran karena banyak untung bagimu di dunia dan di akhirat. Perbaiki pemahaman akan bisa perbaiki amalan. Kalau Anda faham masalah ini, bagaimana saya butuh gaji itu akhir bulan, Anda bisa tetap tahan 30 hari kerja keras istiqamah, apapun kecapeannya, apapun kesulitannya masih teruskan karena ada kebutuhannya. Akhir bulan dapat. Begitu orang mukmin bersama Al-Quran, orang mukmin bersama taatnya, ibadahnya, apapun kesulitannya, apapun kecapeannya, masih dia taat, masih dia istiqamah, masih baca Quran, masih tahajud, karena dia faham ada untung baginya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semua pertanyaannya terjawab oleh Syekh. Waktunya juga cukup, alhamdulillah. Baik, kini kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya kami semua mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada Syekh Husain. Kita doakan bersama ya Bapak dan Ibu sekalian, kita doakan semoga Syekh Husain dan keluarganya semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebaikan yang banyak, pahala jariah dan dimudahkan jalannya untuk terus istiqomah berdakwah di Indonesia insyaallah. Amin, amin. Dan kami selaku perwakilan ya dari Yayasan Sahabat Muslim Charity juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung dari awal sampai akhir, sudah bergabung dalam Zoom ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa diserap dengan baik, bisa kita amalkan bersama dengan istiqomah insyaallah. Dan sebelum kita tutup, izin saya juga menyampaikan atau mengingatkan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah ikut bergabung di kajian hari ini, boleh dibantu share informasi grupnya, grup kajiannya, karena insya Allah kajiannya akan dilaksanakan rutin dengan tema yang berbeda-beda. Insya Allah kelas yang akan dibuka selanjutnya bisa ada kelas tahfidz Al-Quran, fikih ibadah, seputar wanita, kemudian ada kelas bahasa Arab dan juga kelas dengan tema yang lain. Dan juga kami izin mengingatkan juga untuk program-program kami yang sedang berjalan, untuk Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut tentang tadi ya, ada pembangunan pesantren, kita doakan bersama semoga segera terwujud, segera terbangun pesantren dari Yayasan Sahabat Muslim Charity. Dan juga untuk yang ingin berpartisipasi tadi ya, seperti yang Syekh bilang, berjuang bersama, kita support dalam program wakaf Al-Quran ya, program wakaf Al-Quran nanti untuk didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, atau mungkin pesantren, PPQ, masjid maupun rumah Quran yang membutuhkan pengadaan dari mushaf Al-Quran. Jadi insya Allah ini mudah ya, tadi Syekh bilang ini salah satu wasilah kita ikut berjuang untuk bersama Al-Quran, berjuang bersama Al-Quran, mencetak dai-dai generasi penghafal Al-Quran. Dan selanjutnya juga ada rumah Quran binaan ya. Ini insya Allah nanti tidak kalah menarik programnya. Insya Allah ada program-program yang intensif terkait pembelajaran Al-Quran dan juga pembelajaran ilmu agama yang lainnya. Insya Allah nanti bagi Bapak Ibu atau kakak-kakak yang berminat atau ingin tahu lebih lanjutnya, nanti silakan bisa hubungi admin Yayasan Sahabat Muslim Charity. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah standby sampai sekarang. Kita masuk dalam penutupan ya, kita closing. Mohon maaf saya selaku MC apabila selama berjalan kajian terdapat kesalahan dan khilaf. Insya Allah kita akan bertemu di kajian selanjutnya ya. Jadi jangan lupa share sebanyak-banyaknya informasi
ajak teman-temannya, keluarganya untuk bisa bergabung ke dalam grup kajiannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lainnya dan insya Allah kita dapat juga pahala jariah karena menunjukkan kebaikan. Baik, akhir kata kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. ذكر موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور